Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Anggraini dengan NIM 2203210. Di sini saya akan menjelaskan tentang TQM atau Total Quality Management. Sejarah singkat tentang TQM. Pada tahun 1950-an, konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang pasca Perang Dunia II, diperoleh oleh W. Edward Deming dan Joseph Juan. Pada tahun 1970-an, Jepang sukses dengan TQM, terutama di industri otomotif atau Toyota, Honda. Di era 1980-an, Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing produk Jepang lebih tinggi. Sekarang, TQM menjadi filosofi penting dalam menjamin mutu dan di berbagai sektor, manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian atau agribisnis. Selanjutnya ada Total Quality Management, adalah strategi manajemen kualitas satu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara keberlanjutan. Selain itu, Total Quality Management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada pembangunan loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan tercapai kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota satu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya ada pengertian Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen komprehensif yang bertujuan untuk mencapai kualitas optimal dalam semua aspek organisasi melalui prinsip partisipasi seluruh anggota tim. TQM menekankan pada kebaikan keberlanjutan atau continue improvement, kepuasan pelanggan, dan efisiensi proses, dengan prinsip utama bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab departemen khusus, melainkan tanggung jawab bersama dari atas hingga bawah organisasi. Konsep ini pertama kali dikembangkan pada paruh kedua abad ke-20, terinspirasi dari filsuf kualitas seperti W. Edward Deming, Joseph Juran, dan Koichiro Ishikawa, dan telah menjadi fondasi bagi banyak standar manajemen modern seperti ISO 9000. Ada sejarah dan perkembangan TQM. TQM muncul sebagai respon terhadap krisis kualitas di industri barat pasca Perang Dunia II, di mana Jepang berhasil merevitalisasi ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip kualitas yang ketat. Deming, seorang ahli statistik Amerika, memperkenalkan siklus PDCA atau Plan Do Check Act di Jepang pada 1950-an yang menjadi dasar TQM. Pada 1980-an, TQM menyebar ke Amerika Serikat dan Eropa melalui perusahaan seperti Ford dan Xerox yang mengadopsinya untuk bersaing dengan produk Jepang yang unggul. Saat ini, TQM telah berevolusi dengan integrasi teknologi digital seperti AI dan Big Data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam perbaikan proses. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama TQM. Prinsip inti TQM meliputi fokus pada pelanggan yang menempatkan kebutuhan dan harapan pelanggan sebagai prioritas utama dalam desain produk atau layanan. Selain itu, keterlibatan total karyawan mendorong partisipasi semua level organisasi melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga ide-ide perbaikan muncul dari bawah. Pendekatan proses berorientasi pada pemetaan dan optimalisasi alur kerja untuk mengurangi variasi dan pemborosan, sementara integrasi pemasok memastikan rantai pasok berkualitas tinggi. Akhirnya, fakta dan data menjadi landasan keputusan dengan penggunaan alat statistik untuk mengukur dan memantau performa.
Selanjutnya ada komponen dan alat pendukung TKM. TKM didukung oleh berbagai alat dan karangan kerja seperti 7 Basic Tools of Quality atau termasuk diagram Pareto, Ishikawa, dan control card yang membantu mengidentifikasi akar masalah. Selain itu, model seperti Six Sigma dan Lean Manufacturing sering diintegrasikan dengan TKM untuk mengurangi cacat dan meningkatkan efisiensi. Organisasi yang menekankan TKM biasanya membentuk tim lintas fungsi untuk proyek perbaikan serta melakukan audit reguler untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas. Komponen ini menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada pencegahan kesalahan daripada koreksi setelah terjadi. Selanjutnya ada manfaat implementasi TKM. Penerapan TKM membawa manfaat signifikan termasuk peningkatan kepuasan pelanggan melalui produk yang lebih andal dan layanan yang konsisten, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan pangsa pasar. Secara internal, TKM mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan pemborosan rework dan downtime, serta meningkatkan produktivitas karyawan melalui lingkungan kerja yang lebih motivasi. Bagi organisasi secara keseluruhan, TKM mendukung keuntungan kompetitif jangka panjang, inovasi keberlanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Studi kasus seperti Toyota menunjukkan bagaimana TKM dapat mengubah perusahaan menjadi pemimpin global melalui kualitas yang tak tertandingi. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan TKM. Meskipun efektif, implementasi TKM menghadapi tantangan seperti resistensi budaya dari karyawan yang terbiasa dengan manajemen tradisional, seperti kebutuhan investasi awal yang tinggi untuk pelatihan dan perubahan sistem. Kurangnya komitmen dari pemimpin tingkat atas sering terjadi penghalang utama, karena TKM memerlukan dukungan keberlanjutan untuk mengubah pola pikir organisasi. Selain itu, di era digital, internal TKM dengan teknologi baru seperti IoT memerlukan adaptasi cepat. Sementara, ukuran keberhasilan yang sulit diukur secara kuantitatif dapat menimbulkan keraguan. Untuk mengatasi ini, organisasi perlu strategi transisi berhadap dan berkomunikasi yang efektif. Selanjutnya ada relevansi TKM di era modern. Di tengah transformasi digital dan persaingan global saat ini, TKM tetap relevan sebagai kerangka fleksibel yang dapat diadaptasi dengan tren seperti sustainability dan agile management. Dengan penekanan pada perbaikan keberlanjutan, TKM membantu organisasi menghadapi ketidakpastian seperti pandemi atau disrupsi rantai pasok di masa depan. TKM mungkin tidak semakin bergantung pada analitik data dan AI untuk prediksi kualitas, memastikan bahwa prinsip-prinsip dasarnya terus mendukung keberlanjutan bisnis. Secara keseluruhan, TKM bukan hanya alat manajemen, melainkan filosofi yang membentuk organisasi responsif dan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Tujuan utama dari Total Quality Management TQM dalam memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai selera konsumen adalah untuk menjadikan kebutuhan dan preferensi pelanggan sebagai pusat dari semua aktivitas organisasi. Pendekatan ini dimulai dengan pemahaman mendalam tentang apa yang diinginkan konsumen melalui review, umpan balik, dan analisis pasar, sehingga produk atau layanan dirancang bukan hanya untuk memenuhi standar minimum, melainkan untuk melampaui harapan. Dalam TQM, kualitas diidentifikasi sebagai kesesuaian dengan keinginan pelanggan,
yang berarti setiap elemen dari bahan baku hingga pengiriman harus selaras dengan selera mereka, menghindari cacat yang bisa menimbulkan ketidakpuasan. Proses pencapaian tujuan ini melibatkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act, di mana tahap perencanaan mencakup pengumpulan data konsumen untuk mengidentifikasi selera spesifik seperti preferensi rasa, desain, atau kecepatan layanan. Saat implementasi, tim lintas fungsi bekerja sama untuk memastikan bahwa proses produksi atau penyediaan layanan mencerminkan masukan tersebut dengan penggunaan alat seperti diagram alur untuk memetakan bagaimana selera konsumen diintegrasikan ke dalam operasi harian. Hal ini menciptakan produk yang tidak hanya berfungsional tetapi juga menyenangkan dan relevan dengan gaya hidup konsumen modern. Dalam konteks industri, tujuan ini membedakan perusahaan yang menerapkan TQM dari kompetitor karena fokus pada kualitas subjek seperti estetika dan kemudahan penggunaan. Misalnya, perusahaan makanan yang menyesuaikan rasa produk berdasarkan survei regional dapat meningkatkan penerimaan pasar, sementara layanan digital seperti aplikasi e-commerce yang intuitif sesuai selera pengguna muda akan mengurangi tingkat churn. Akhirnya konsumen merasa dihargai dan memperkuat hubungan jangka panjang. Tantangan dalam mencapai tujuan ini seringkali muncul dari perubahan selera konsumen yang dinamis, dipengaruhi oleh tren sosial, teknologi, atau faktor eksternal seperti pandemi. Oleh karena itu, TQM menekankan pemantauan keberlanjutan melalui alat seperti Net Promoter Score atau NPS untuk mendeteksi pergeseran secara dini. Dengan demikian, organisasi dapat menyesuaikan strategi mereka secara proaktif, memastikan bahwa kualitas tetap relevan dan sesuai. Manfaat langsung dari tujuan ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan yang dapat diukur melalui metrik seperti Manfaat langsung dari tujuan ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan yang dapat diukur melalui metrik seperti tingkat retensi dan ulasan positif. Di era digital, di mana ulasan online menyebar cepat, memberikan layanan berkualitas sesuai selera konsumen dapat menjadi viral marketing alami, menarik lebih banyak pelanggan potensial. Selain itu, hal ini mengurangi biaya pengembalian barang atau keluhan, membuat operasi lebih efisien. Integrasi teknologi seperti AI dan Big Data semakin mendukung tujuan ini dengan menganalisis pola perilaku konsumen secara real time, memprediksi secara masa depan, dan personalisasi produk. Misalnya, platform seperti Netflix menggunakan data untuk merekomendasikan konten sesuai selera, yang merupakan aplikasi TQM dalam layanan digital. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi tujuan tetapi juga mendorong inovasi keberlanjutan. Secara keseluruhan, tujuan memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen adalah fondasi TQM yang membangun kepercayaan dan keunggulan kompetitif.
Dengan komitmen penuh dari seluruh organisasi, tujuan ini tidak hanya meningkatkan kualitas, tetapi juga menjadi konsumen sebagai mitra strategis, memastikan keberlangsungan bisnis di pasar yang kompetitif. Selanjutnya yang kedua ada pembangunan loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan melalui TQM bertujuan untuk menciptakan ikatan emosional dan kepercayaan jangka panjang antara konsumen dan organisasi, di mana pelanggan memilih brand secara konsisten meskipun ada alternatif. Loyalitas ini bukan hanya tentang pembelian berulang, melainkan advokasi aktif di mana konsumen merekomendasikan brand kepada orang lain. Didorong oleh pengalaman kualitas yang konsisten, di dalam TQM, loyalitas dibangun melalui komitmen pada perbaikan keberlanjutan, memastikan bahwa setiap interaksi dengan brand meningkatkan kesan positif yang memperkuat persepsi nilai. Proses pembangunan loyalitas dilalui dengan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, seperti kendala, responsivitas, dan nilai tambah. TQM merupakan prinsip fokus pada pelanggan dengan meningkatkan umpan balik ke dalam strategi, seperti program loyalitas yang dipersonalisasikan berdasarkan data historis pembeli. Tim organisasi dilatih untuk melihat setiap pelanggan sebagai aset, sehingga layanan pasca penjual menjadi kunci untuk memperhatikan hubungan. Ada contoh sukses seperti Apple menunjukkan bagaimana TQM membangun loyalitas melalui ekosistem produk yang seamless dan mendukung pelanggan unggul, membuat pengguna enggan beralih ke kompetitor. Di sektor jasa, maskapai penerbangan seperti Singapore Airlines membangun TQM untuk menjaga standar layanan tinggi, menghasilkan loyalitas yang terukur melalui tingkat pengulangan penerbangan yang tinggi. Hal ini menciptakan barrier to entry bagi pesaing baru. Selanjutnya, tantangan utama pembangun loyalitas adalah pesaing ketat dan ekspektasi konsumen yang semakin tinggi, terutama di area media sosial di mana satu pengalaman buruk bisa merusak reputasi. TQM mengatasi ini dengan sistem pemantauan real time dan respon cepat terhadap keluhan, mengubah potensi krisis menjadi peluang untuk memperkuat loyalitas. Selain itu, latihan karyawan memastikan konsisten di semua titik kotak. Manfaat dari loyalitas yang kuat termasuk pendapatan stabil dari pembelian berulang dan penggunaan biaya akuisisi pelanggan baru yang seringkali lebih mahal. Studi menunjukkan bahwa pelanggan loyal dapat berkontribusi hingga 80% dari penjualan, sementara word of mouth dari mereka bertindak sebagai iklan gratis. Dalam TQM, loyalitas juga mendorong umpan balik berharga untuk perbaikan lebih lanjut. Di era digital, TQM memanfaatkan tools seperti CRM atau Customer Relationship Management untuk melacak interaksi dan memprediksi perilaku, memungkinkan kampanye yang menargetkan loyalitas secara tepat. Integrasi dengan sustainability seperti brand ramah lingkungan semakin memperkuat ikatan emosional, terutama di kalangan generasi muda, dan menghargai nilai-nilai etis.
Pada akhirnya, tujuan pembangunan loyalitas melalui TKM mengubah konsumen menjadi duta brand, memastikan pertumbuhan organik dan ketahanan bisnis terhadap fluktuasi pasar. Dengan fokus keberlanjutan, organisasi tidak hanya mempertahankan pelanggan tetapi juga membangun komunitas yang mendukung visi jangka panjang mereka. Yang selanjutnya ada menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetapi produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Tujuan TKM dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif adalah untuk menumpuk lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi, sambil menjaga efisiensi melalui sektor yang jelas. Kejelasan pembagian tugas memastikan setiap individu tahu peran mereka, menghindari kebingungan dan konflik, sementara SOP (standar operasional produres) menyediakan panduan standar untuk konsistensi, target yang realistis dan terukur, memberikan arah, menyeimbangkan kenyamanan emosional dengan pencapaian hasil, sehingga karyawan dapat berkontribusi optimal tanpa stres berlebihan. Implementasi dimulai dengan desain organisasi yang hierarkis tetapi kolaboratif, di mana TKM mendorong pemberdayaan karyawan melalui pelatihan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. SOP dikembangkan secara bersama untuk mencerminkan praktik terbaik, sementara target diatur penggunaan metode SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound untuk menghindari overload. Hal ini menciptakan suasana di mana karyawan merasa aman untuk berinovasi, mengetahui bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Dalam praktek perusahaan seperti Google menerapkan elemen TKM dengan ruang kerja nyaman dan kejelasan target melalui OKR atau Objective dan Key Result, menghasilkan produktivitas tinggi tanpa burnout. Di manufaktur, SOP yang jelas mengurangi kesalahan, memungkinkan karyawan fokus pada perbaikan daripada rutinitas membingungkan, sehingga suasana kerja menjadi lebih harmonis. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan SOP atau target yang terlalu ambisius dapat diadaptasi dengan komunikasi terbuka dan umpan balik reguler. Inti dari TKM, pelatihan kepemimpinan, memastikan manajer mendukung kesejahteraan karyawan, sementara program wellness menjaga kenyamanan fisik dan mental, mencegah turnover tinggi, memanfaatkan mencakup peningkatan motivasi intrinsic, di mana karyawan yang nyaman lebih kreatif dan loyal, mengurangi absensi dan biaya rekrutmen. Produktivitas naik karena efektivitas dari kejelasan tugas. Dengan studi menunjukkan bahwa tim dengan SOP kuat dapat meningkatkan output sehingga 2-30% secara keseluruhan. Suasana ini mendukung resistensi talenta. Teknologi seperti software menjamin tugas, misalnya Asana atau Trello, mendukung tujuan ini dengan visualisasi pembagian tugas dan kemajuan target, membuat suasana kerja lebih dinamis. Integrasi dengan budaya inklusif seperti diversity training semakin meningkatkan kenyamanan, terutama tim global.
Secara keseluruhan, tujuan ini menjadikan TKM sebagai katalisator untuk pelindungan kerja keberlanjutan, di mana kenyamanan dan produktivitas saling melengkapi. Dengan kejelasan SOP dan target, organisasi tidak hanya mencapai tujuan bisnis, tetapi juga membangun tenaga kerja dan yang relation dan bahagia. Selanjutnya ada peningkatan kualitas dan menjalankan produk. Tujuan TKM untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk bertujuan untuk menciptakan siklus positif di mana kualitas superior secara langsung mendorong peningkatan volume penjualan melalui daya tarik pasar yang lebih besar. Kualitas yang ditingkatkan berarti mengurangi cacat, meningkatkan daya tahan, dan memenuhi standar tinggi, yang pada gilirannya membuat produk lebih kompetitif dan diinginkan konsumen. Penjualan naik karena konsumen lebih bersedia membayar premi untuk produk berkualitas, sementara reputasi baik menarik pelanggan baru. Proses melibatkan alat TKM seperti Six Sigma untuk mengidentifikasi dan menghilangkan variasi dalam produksi, memastikan kualitas konsisten yang diterjemahkan ke penjual stabil. Analisis data penjual dikaitkan dengan metrik kualitas, memungkinkan penyesuaian cepat, sementara pemasaran menekankan aspek kualitas untuk membangun aspek nilai. Kasus seperti Toyota Kaizen menunjukkan bagaimana meningkatkan kualitas keberlanjutan menghasilkan penjualan global yang dominan. Dengan produk andal, mengurangi recall dan meningkatkan kepercayaan. Di retail, merek seperti Patagonia menunjukkan TKM untuk produk keberlanjutan yang tidak hanya meningkatkan kualitas tetapi juga menjual melalui produk etis. Tantangan termasuk biaya awal untuk perbaikan kualitas yang bisa mempengaruhi margin jangka pendek. Tetapi TKM mengimbanginya dengan menghemat dan pengurangan pemborosan. Pesaing harga rendah dari produk murah di atas dengan diverifikasi kualitas, memastikan penjualan premium. Manfaat adanya pertumbuhan penjualan organik dengan data menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas 1% dapat meningkatkan penjualan hingga 5-10% kualitas. Juga mengurangi biaya garansi, membebaskan sumber daya untuk ekspansi pasar, menciptakan ROI jangka panjang. Di era e-commerce, TKM memanfaatkan review online untuk memantau kualitas dan menyesuaikan strategi penjualan, seperti personalisasi berdasarkan data. Integrasi dengan supply chain digital memastikan kualitas dari hulu ke hilir, mendukung penjualan global. Pada intinya, tujuan ini menjadikan TKM sebagai driver utama untuk pertumbuhan keberlanjutan, di mana kualitas bukan biaya, melainkan investasi yang langsung meningkatkan penjualan dan posisi pasar organisasi. Selanjutnya ada manfaat TKM. Yang pertama ada produksi manajemen lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Manfaat utama dari total TKM management atau TKM dalam membuat proses produksi lebih efektif adalah peningkatan efisiensi operasional secara keseluruhan, di mana setiap langkah produksi
dioptimalkan untuk menghilangkan pemborosan dan redundasi. Efektivitas ini dicapai melalui pemetaan proses yang teliti, seperti penggunaan diagram alur dan analisis nilai tambah yang memungkinkan identifikasi bottleneck dan perbaikan terhadap. Akibatnya, kinerja karyawan meningkat karena mereka dapat berfokus pada tugas bernilai tinggi daripada rutinitas tidak produktif, mencapai lingkungan kerja yang lebih dinamis dan memuaskan. Implementasi TKM melibatkan pelatihan karyawan untuk memahami proses secara holistik sehingga mereka merasa lebih kompeten dan percaya diri dalam menjelaskan tugas. Dengan proses yang efektif, waktu yang terbuang untuk koreksi kesalahan berkurang, memungkinkan karyawan untuk mencapai target harian yang lebih mudah. Hal ini juga mendorong inovasi di mana karyawan diajak berkontribusi ide perbaikan melalui sesi Kaizen yang langsung meningkatkan rasa kepercayaan dan kinerja individu. Dalam industri manufaktur, perusahaan seperti General Electric dengan penerapan TKM untuk merestrukturisasi proses produksi menghasilkan peningkatan kinerja karyawan sehingga 25% melalui pengurangan siklus produksi. Di sektor jasa seperti perbankan, proses yang efektif seperti transaksi lebih cepat yang meningkatkan kepercayaan diri karyawan dalam melayani pelanggan. Manfaat ini menciptakan budaya performa tinggi di mana kinerja diukur bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas kontribusi. Tantangan potensi termasuk adaptasi awal terhadap perubahan proses yang bisa menyebabkan resistensi terhadap TKM. Mengatasinya dengan komunikasi transparan yang mendukung transisi, pemantauan keberlanjutan melalui KPI atau Key Performance Indicator memastikan bahwa efektivitas proses terus mendukung peningkatan kinerja, mencegah kemunduran. Selain itu, interaksi teknologi seperti otomatisasi dapat mempercepat proses meskipun memerlukan pelatihan dan menjaga keterlibatan manusia. Manfaat jangka panjang mencakup pengurangan turnover karyawan, karena kinerja yang lebih menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi dan peluang promosi. Studi dari American Society for Quality menunjukkan bahwa organisasi dengan proses efektif mengalami peningkatan produktivitas karyawan sebesar 15-20% yang berkontribusi pada keuntungan keseluruhan. Hal ini meningkatkan moral tim, mengurangi absensi, dan menciptakan siklus positif di mana kinerja individu mendukung tujuan organisasi. Di era digital, TKM memanfaatkan tools seperti software atau ERP, Enterprise Resource Planning, untuk memvisualisasikan proses produksi secara real time, memungkinkan karyawan mengakses data, mendukung pengambilan keputusan cepat. Ini tidak hanya meningkatkan efektivitas tetapi juga kinerja adaptif terhadap perubahan pasar. Pendekatan ini memastikan bahwa peningkatan kinerja karyawan menjadi keberlanjutan selaras dengan prinsip perbaikan kontinu TKM. Secara keseluruhan, manfaat ini menjadikan TKM sebagai
katalisator untuk transformasi organisasi, di mana proses produksi yang efektif tidak hanya meningkatkan kinerja karyawan, tetapi juga membangun fondasi untuk inovasi dan pertumbuhan jangka panjang, memastikan daya saing di pasar global. Selanjutnya, yang manfaat kedua yaitu terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Manfaat TQM dalam menghindari hasil produksi yang tidak sesuai standar adalah mencegah catatan sejak awal yang dicapai melalui pendekatan proaktif seperti kontrol kualitas statistik atau audit proses reguler. Dengan menetapkan standar yang jelas dan memantau variasi melalui alat seperti control card, organisasi dapat mendeteksi penyimpangan dini, mencegah proses produksi massal barang cacat dan yang mahal untuk memperbaiki atau dibuang. Hal ini memastikan output yang konsisten, meningkatkan keadilan produk, dan mengurangi resiko recall yang merusak reputasi. Proses ini dimulai dengan desain standar berbasis data pelanggan dan spesifik teknis, di mana TQM mendorong partisipasi karyawan untuk memvalidasi kepatuhan di setiap tahap. Penggunaan prinsip Pokayake atau pencegahan kesalahan dalam desain proses pembuatan mustahil bagi kesalahan manusia untuk menghasilkan produk tidak standar, sehingga mengubah budaya dari reaktif ke preventif. Akibatnya, tingkat cacat menurun sehingga signifikan, membebaskan sumber daya untuk aktivitas bernilai tambah. Contoh nyata terlihat pada perusahaan otomotif seperti Honda yang melalui TQM berhasil mengurangi cacat produksi hingga di bawah 1/100 unit, menghindari kerugian jutaan dolar dari produk tidak standar. Di industri makanan, standar higienis yang ketat mencegah kontaminasi, memastikan keamanan konsumen, dan menghindari sanksi regulasi. Manfaat ini memperkuat kepercayaan internal, di mana karyawan merasa bangga dengan hasil kerja mereka yang berkualitas. Tantangan seperti variasi bahan baku dan fluktuasi tenaga kerja diadaptasi dengan pelatihan keberlanjutan, sertifikasi seperti ISO 901, dan menjaga bagaimana integral TQM. Pemantauan berbasis data memungkinkan analisis akar penyebab atau root cause analysis untuk mencegah pengulangan, memastikan bahwa standar bukan hanya target tetapi norma operasional harian. Manfaat ekonomi dari menghindari produk tidak standar termasuk penghematan biaya rework hingga 30-50% menurut laporan dari jurusan institut, serta peningkatan efisiensi rantai pasok. Secara lebih luas, ini mendukung kepuasan pelanggan, mengurangi keluhan, dan membuka peluang ekspor pasar yang menuntut standar tinggi. Karyawan juga diuntungkan dengan pengurangan tekanan dari koreksi darurat. Dalam konteks modern, integrasi AI untuk inspeksi otomatis semakin memperkuat manfaat. Mendeteksi ketidaksesuaian dengan akurasi lebih tinggi terhadap metode manual. TQM memastikan bahwa teknologi ini selaras dengan proses manusia, menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas. Pendekatan ini relevan di bagian sektor dari farmasi hingga software development. Pada akhirnya, manfaat terhindar dari hasil produksi tidak standar menjadi TQM sebagai benteng pertahanan kualitas
yang tidak hanya melindungi aset organisasi tetapi juga membangun reputasi abadi sebagai penyedia produk terpercaya di mata konsumen dan mitra bisnis. Manfaat yang ketiga itu selanjutnya penghemat waktu dan kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Manfaat TKM dalam menghemat waktu kerja mesin adalah optimalisasi jadwal operasional melalui pemeliharaan prediktif dan pengurangan downtime, di mana alat seperti total productive maintenance atau TPM memastikan mesin beroperasi pada efisiensi puncak. Dengan mengidentifikasi pola kegagalan melalui data historis, organisasi dapat merencanakan perawatan tepat waktu, menghindari kerusakan mendadak dan yang menghentikan produksi. Hal ini menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerja karena proses yang lancar memungkinkan alokasi waktu yang tepat untuk tugas, mencegah lembur paksa atau deadline yang melelahkan. Implementasi dimulai dengan analisis OEE atau Overall Equipment Effectiveness yang mengukur ketersediaan, performa, dan kualitas mesin, memandu perbaikan TKM untuk memaksimalkan utilitas karyawan, dilibatkan dalam pemantauan harian, menciptakan rasa pemiliki yang menjaga disiplin jam kerja tanpa mengorbankan kenyamanan. Akibatnya waktu produksi meningkatkan dan karyawan dapat menyelesaikan shift dengan output optimal, peningkatan work-life balance. Kasus sukses seperti di pabrik Intel menunjukkan bagaimana TKM menghemat waktu mesin hingga 20% melalui TPM yang secara tidak langsung menjaga produktivitas karyawan dengan mengurangi stres dari penggunaan mendadak. Di sektor logistik, pengoptimalan mesin mengangkut memastikan bahwa tepat waktu memungkinkan karyawan fokus pada tugas inti daripada troubleshooting. Manfaat ini menciptakan real-time kerja yang berkelanjutan. Tantangan seperti penuaan peralatan diatasi dengan investasi terhadap pelatihan, di mana TKM menekankan pencegahan daripada pengobatan. Integrasi IoT untuk monitoring real time, memprediksi kebutuhan perawatan, memastikan waktu mesin hemat tanpa mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini juga mengurangi resiko kecelakaan akibat kelelahan. Manfaat finansial termasuk penghematan biaya energi dan perawatan hingga 15-25%, sambil meningkatkan output per jam kerja yang mendukung bonus kerja untuk karyawan. Produktivitas yang terjaga juga mengurangi absensi, dengan studi menunjukkan penurunan 10% dalam hari libur sakit di organisasi TKM. Secara keseluruhan ini meningkatkan ROI aset tetap. Teknologi canggih seperti predictive analytics semakin memperkuat manfaat ini, memungkinkan penjadwalan dinamis yang selaras dengan kerja fleksibel. TKM memastikan bahwa inovasi ini mendukung kesejahteraan karyawan, terutama di era kerja hybrid. Pendekatan ini relevan untuk industri berat maupun ringan. Secara keseluruhan, manfaat menghemat waktu kerja mesin dan menjaga produktivitas karyawan menjadikan TKM sebagai strategi efisiensi holistik yang tidak hanya mengoptimalisasikan sumber daya tetapi juga
memupuk tenaga kerja yang sehat dan termotivasi untuk performa jangka panjang. Yang ke manfaat keempat itu ada menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Manfaat TKM dalam menghemat material berdasarkan pendekatan Lean yang terintegrasi, di mana setiap proses dirancang untuk meminimalkan pemborosan atau mudah seperti overproduction, waiting, dan excess inventory. Efektivitas mencapai melalui standarisasi produk yang memastikan material digunakan hanya secukupnya, sementara efisiensi diukur dengan rasio yield yang tinggi. Hal ini mengurangi biaya input secara signifikan, memungkinkan alokasi anggaran untuk inovasi pada penggantian materi sia-sia. Proses dimulai dengan value stream mapping untuk mengidentifikasi area pemborosan materi, diikuti perbaikan seperti just in time atau JIT, inventory yang menyinkronkan pasokan dengan permintaan. Karyawan dilatih untuk memantau penggunaan materi secara real time, menciptakan akuntabilitas yang mendorong efisiensi. Akibatnya, tingkat scrap menurun dan material yang dihemat dapat dialihkan untuk ekspansi produksi. Contoh industri tekstil seperti perusahaan Uniqlo menunjukkan penghematan material sehingga 30% melalui TKM yang meningkatkan margin keuntungan tanpa mengorbankan kualitas. Di konstruksi, proses efisiensi mengurangi limbah bahan baku, mendukung keberlanjutan lingkungan. Manfaat ini memperkuat posisi finansial organisasi di pasar kompetitif. Tantangan seperti fluktuasi harga material di atas dengan kontrak pemasok jangka panjang dan diversifikasi sumber yang selaras dengan prinsip TKM. Audit efisiensi reguler memastikan proses tetap optimal, mencegah kebocoran material akibat kelalaian. Integrasi software seperti MPR, Material Requirement Planning, memfasilitasi perencanaan presisi. Manfaat lingkungan mencakup pengurangan sampah yang selaras dengan tujuan EGS atau Environmental Social Governance, sementara penghematan finansial bisa mencapai 10-20% dari biaya opsional. Menurut data dari Lean Enterprise Institute, hal ini juga meningkatkan fleksibilitas produksi, memungkinkan respon cepat terhadap permintaan pasar. Di era circular economy, TKM mendorong daur ulang material dan proses, semakin menghemat sumber daya alam. Teknologi seperti RFID untuk tracking material memastikan efisiensi maksimal. Pendekatan ini tidak hanya hemat tetapi juga inovatif. Pada intinya, manfaat penghemat material melalui proses efektif dan efisien menjadi TKM sebagai pilar keberlanjutan yang mengurangi biaya, melindungi lingkungan, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab. Manfaat yang kelima yaitu hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk telah sesuai dengan selera mereka. Manfaat TKM dalam pembangunan hubungan jangka panjang dengan konsumen adalah pencapaian ikatan kepercayaan melalui produk yang secara konsisten sesuai selera, yang dimulai dari riset pasar dalam dan umpan balik loop, dengan penyesuaian desain dan fitur berdasarkan preferensi konsumen. Organisasi
memposisikan diri sebagai mitra yang memahami kebutuhan, mendorong pembelian berulang dan rekomendasi. Hal ini mengubah transaksi satu kali menjadi hubungan keberlanjutan, meningkatkan lifetime value pelanggan. Proses melibatkan segmentasi konsumen dan personal, di mana TKM menggunakan data analitik untuk memastikan kesesuaian selera regional atau demografis. Program loyalitas yang didukung umpan balik mempertahankan hubungan, sementara komunikasi transparan membangun emosi positif. Akibatnya konsumen merasa dihargai, mengurangi turn rate. Khususnya seperti Starbucks menunjukkan bagaimana TKM menyesuaikan menu dengan selera lokal, menciptakan hubungan jangka panjang yang menghasilkan 70% penjualan dari pelanggan setia. Di teknologi, Apple mempertahankan basis penggunaan melalui update sesuai selera, memastikan loyalitas lintas generasi. Manfaat ini mendukung pertumbuhan organik. Tantangan seperti perubahan tren konsumen di atas dengan pemantauan agile dan adaptasi cepat. Inti dari TKM di era sosial media, respon terhadap umpan balik seperti negatif memperkuat hubungan, mengubah kritikus menjadi pendukung. Pelatihan layanan pelanggan memastikan interaksi yang selaras dengan selera. Manfaat ekonomi termasuk peningkatan revenue dari repeat business hingga 50% dengan biaya akuisisi pelanggan baru yang lebih rendah. Studi dari Bain & Company menunjukkan bahwa peningkatan retensi 5% dapat meningkatkan profit hingga 25-95%. Hubungan ini juga menyediakan insight berharga untuk inovasi. Digital tools seperti CRM dan AI recommendation engines memperdalam hubungan dengan personalisasi skala besar, memastikan produk tetap sesuai selera dinamis. TKM memastikan selera etika data, menjaga kepercayaan. Pendekatan ini relevan di semua industri. Secara keseluruhan, manfaat hubungan jangka panjang melalui produk sesuai selera menjadikan TKM sebagai strategi retensi utama yang membangun komunitas konsumen setia dan memastikan stabilitas bisnis di tengah persaingan. Selanjutnya itu manfaat yang keenam, ada komitmen. Bekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dan menjalankan tugasnya. Manfaat TKM dalam memperkuat komitmen adalah membentuk rasa tanggung jawab intrinsik melalui pemberdayaan dan pengangkutan, di mana karyawan melihat tugas mereka sebagai bagian internal dari kesuksesan organisasi. Dengan melibatkan mereka dalam perbaikan proses dan pengambilan keputusan, TKM mengubah peran dari pelaksanaan pasif menjadi pemilik aktif, peningkatan motivasi dan pendedikasian. Hal ini menciptakan komitmen yang tahan lama, mengurangi turnover dan meningkatkan inisiatif pribadi. Contoh perusahaan seperti Zappos menunjukkan bagaimana TKM membangun komitmen melalui otonomi tugas, menghasilkan tingkat retensi karyawan di atas 90%. Manufaktur, rasa tanggung jawab, mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Manfaat ini menciptakan tenaga kerja yang resilient. Teknologi seperti platform engagement memantau dan
memperkuat komitmen, sementara TKM mengintegrasikan dengan nilai manusia. Pendekatan ini mendukung diversity di mana tanggung jawab inklusif memperkaya perspektif. Pada akhirnya, manfaat komitmen bekerja yang lebih kuat melalui rasa tanggung jawab menjadikan TKM sebagai fondasi budaya organisasi yang memupuk talenta setia dan mendorong keberhasilan keberlanjutan. Selanjutnya ada 8 elemen pokok TKM. Yang pertama ada memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Yang kedua ada mempertahankan proses. TKM harus mempertahankan pelaksanaan setiap proses melalui dari penerimaan input dari supplier hingga bahaya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Elemen pokok yang ketiga ada interaksi sistem. Sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasi visi dan misi, strategi, target, dan menjadikan agar dapat dipahami seluruh karyawan. Yang keempat ada keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TKM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif melalui pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas keberlanjutan. Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Yang kelima ada peningkatan secara keberlanjutan. Upaya peningkatan kinerja secara keberlanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menemukan pola kinerja seperti apa yang paling cocok ditetapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen. Yang keenam, kepuasan berdasarkan fakta. Total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih kuat sesuai keadaan di lapangan. Yang ketujuh, membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mampu dan mau mendengar kritik, saran, dan masukan dari bawahannya. Yang ke-8, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen dari total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua keterlibatan semua orang, pendekatan proses, yang keempat ada perbaikan berkelanjutan, yang kelima ada pengambilan keputusan berbasis data, yang keenam ada kepemimpinan yang kuat, yang ketujuh ada hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Selanjutnya ada perangkat TKM. Yang pertama ada plan. Pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, melakukan analisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi agar persoalan yang dihadapi. Yang kedua ada do. Seluruh komponen yang berperan dalam TKM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Yang ketiga ada check. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas. Yang keempat ada act. Setiap evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Selanjutnya ada kriteria pengukuran implementasi. Yang pertama ada struktur tim kerja, yang kedua ada kepuasan konsumen, yang ketiga ada manajemen kualitas, yang keempat ada keterlibatan pegawai, yang kelima ada fokus pada konsumen,
Yang keenam ada komitmen kinerja. Yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan ada kualitas perencanaan. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ada quality control atau QC, pengendalian mutu produk atau proses. Yang kedua ada quality assurance atau QA, sistem untuk menjamin mutu agar konsisten. Yang selanjutnya ada continuous improvement, inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Selanjutnya ada yang keempat employee empowerment, pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Yang terakhir ada customer certification, menunjukkan akhir TKM adalah kepuasan pelanggan. Sekian pemaparan materi saya tentang TKM. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.